Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham LPCK atau Lipo Cikarang Tbk. Di sini untuk laporan yang kuartal kedua sudah keluar, kita lihat. Ini ada disebutkan untuk presidennya ada Gita Masari, kemudian ada direkturnya yaitu Marsha Martinus. Nama kata mereka ada di Eastern Commercial Center, tepatnya di Jawa Barat, di Lipo Cikarang ya. Kalau kita lihat di sini, ini format teksnya ini agak sedikit berbeda. Dia gimana ya? Format tulisannya ini kayak jenis tulisannya itu beda, jadi agak sedikit sulit sih kayak pembacanya menurut kami ya. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu jutaan, tapi bentuk itu rupiah. Jadi nanti dikali saja dengan 1 juta rupiah. Kasnya kita lihat dari 200 miliaran sekarang menjadi 100 miliaran. Piutang usaha oke. Berkurang juga, investasi saham berkurang juga, semua rata-rata berkurang ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini persediaan meningkat. Ini meningkat kurang lebih 115 hingga 114 miliaran ya. Kalau lebih seperti itu, kita anggap saja 114 miliaran. Total aset lancarnya dari 6,8 triliunan sekarang menjadi 6,9 triliunan, berarti ada sedikit peningkatan. Dan untuk total aset dia memang meningkat sih. Kalau kita di sini ini tanah untuk pengembangan oke, sama aja. Aset tetap dia menurun. Wah, ini tampaknya dia menurun ya untuk aset tetapnya. Dan nanti kita lihat gimana dengan kinerjanya. Apakah mereka berhasil mencetakkan keuntungan yang cukup besar, ataukah kerugian, ataukah hanya stagnan gitu aja. Liabilitas itu sama dengan hutang. Kita lihat dulu. Utang jangka pendek dia berkurang dari 450 miliaran sekarang menjadi 330 miliaran. Tapi ini yang utang bank ya. Utang usaha dia berkurang juga, secara total berkurang sih. Tapi ini ada sedikit peningkatan yang liabilitas kontra. Nah, dari 800 miliaran sekarang menjadi 1,3 triliunan, sehingga yang total jangka pendek menjadi meningkat. Untuk total hutangnya kita lihat dulu dari 2,8 triliunan sekarang jadi 2,9 triliunan, berarti kurang lebih meningkat sekitar 0,1 triliunan gitu. Nah, kurang lebih hampir sama ya kalau kita di sini. Untuk peningkatan hutangnya dengan peningkatan ekuitas itu hampir sama. Jadi masih oke-oke aja. Pendapatan, wah ini pendapatan kan tampaknya meningkat nih. Pendapatan meningkat, tapi kalau kita di sini lagi beban pokoknya malah meningkat. Beban pokok meningkat, beban usaha menurun, oke cukup bagus. Laba usaha meningkat ya, dari 123 miliaran menjadi 137 miliaran. Jadi kita lihat yang laba periode berjalan. Oh, tampaknya dia berkurang cukup banyak karena ada beban pajak dan lain gitu, ada bagian laba yang apa. Jadinya dari 73 miliaran sekarang hanya tersisa 23 miliaran minus. 23 maksudnya dia berkurang ya, 60-an gitu. Arus kas dari aktivitas operasional, pembayaran kepada pemasok, wah ini bahkan berkurang dari tahun lalu. Dan jika kita lihat tadi yang untuk yang labanya dengan persediaannya seharusnya ini masih cukup oke ya. Kan persediaan kita lihat tadi bertambah 100 miliaran. Jika ditambahkan dengan laba seharusnya masih lebih tinggi sih. Jadi kita nggak bisa lihat saja dari laba atau gimana, kayak bisa kayak gitu ya. Ini presentase kepemilikan ini ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, ini bisa lihat bisa lihat di sini. Untuk Dewan Komisarisnya, nah ini ada Didi Junaidi Radwini, kemudian nih, ini yang ada yang meninggal dunia ya, ini semoga diterima di sisi yang lebih baik. Ini ada Gita Masari, direkturnya yang dulu. Tapi kayaknya mereka gak ada penambahannya. Ini ada Maria Budiman ya. Menurut kami ya, sebenarnya dari laporan keuangan yang kali ini kayaknya entah kenapa mereka agak sedikit memanjang ya. Dia luas tulisannya agak sedikit memanjang, dan tulisannya ini agak sedikit beda. Jadi terkadang agak sulit dibaca menurut kami ya. Tapi gak tahu juga, tergantung masing-masing orang. Tapi menurut kami
menurut kami karena mereka spasinya itu terlalu panjang atau lebar, dan untuk yang jarak antara angka dengan yang pernyataannya akun-akunnya ini agak sedikit lebar sih. Jadi agak susah sih menurut kami. Nah, ini kita lihat di sini ada kasnya oke, dia meningkat, dia berhasil meningkat. Pokoknya totalnya itu di sini agak sedikit meningkat lah yang case-nya. Tapi dia deposito udah gak ada ya. Kemarin masih ada 33 miliaran yang di Bank CMB Niaga, tapi ini kan yang yang deposito biasa ya. Kita lihat nanti apakah mereka ada yang ditahan atau enggak. Ini piutang usahanya. Piutang usahanya dia bakal menurun untuk yang seperti pengelolaan kota dan lain-lain. Ini kayak gak ada pihak berelas ya di sini ya. Nah, pengelolaan air, lahan siap bangun, pengelolaan kota. Ini ada aset keuangan lancar. Oh, mereka gak ada sebutkan nih banyak mereka cash flow-nya itu gimana. Nah, agak sulit juga ya kalau kayak gitu ya. Nah, ini persediaan. Nah, nampak ya di mana mereka jarak antara akun dengan nilainya itu agak sedikit jauh. Jadi agak sulit ya kalau kita lihat di sini. Tanah dalam pengetahuan pokoknya dia meningkat. Nah, ini persediaannya dia meningkat. Jika dibandingkan dengan labanya ini kayak dia masih lebih besar. Peningkatan persediaannya ini kayak berarti cukup bagus. Tanah dalam pematangan dia maka meningkat, tapi mereka ini pada 2023 mereka gak langsung biasanya rincikan seperti di samping nilainya itu ada luas tanah dan lain gitu ya. Dana yang dibatasi penggunaannya, aset dan penyelesaian jaminan. Nah, ini pokoknya dia meningkat. Ini investasi lainnya. Berarti mereka yang aset keuangan lainnya seperti yang ditanda seharusnya masih ada beberapa investasi gitu seperti kepada anak usaha, deposito dan gitu ya. Perusahaan memperoleh dividen tunai dari PT Spinindo LP100. Investasi. Kita ada di sini ada properti investasi. Nah, ini aset tetapnya bisa lihat ya. Ini uang muka pembelian tanah, uang muka pembelian aset tetap. Ini kayak gitu beda jauh nih. Nah, ini agak sulit ya. Mereka barisnya terlalu panjang. Mereka terlalu lebar ini ya. Ini tanah untuk pengembangan mereka ada sedikit peningkatan sih. Apalagi entitas tanah itu meningkat cukup banyak. Oke lah ya, cukup bagus. Utang usaha dia benar. Sebenarnya kalau kita lihat di perusahaan ini ya, dia labanya cukup oke loh. Dia labanya cukup oke, pendapatannya oke. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kita gak bisa langsung nampak ya, karena laporan keuangannya ini agak sedikit berbeda nih kalau menurut kami ya. Mulai dari format tulisannya, mulai dari barisnya, mulai dari cash flow-nya gitu-gitu lah ya. Modal saham ini sama juga dan seperti biasa dimiliki oleh PT Kemuning. Nah, PT Kemuning Satyatama sebesar 80%-an.
Tapi sebenarnya menurut kami ya, kalau mereka memiliki pendapatan yang meningkat, seharusnya mereka ada sebutkan juga banyak piutangnya itu sampai berapa lama jangka waktunya. Jadi kalau kita bisa lihat mana yang ada penurunan nilai, mana yang tidak ada penurunan nilai, dan apakah piutangnya itu bisa tertagih atau enggak, karena itu sangat penting. Kalau tidak tertagih, kan berarti bukan laba, sama aja ya. Ini kita lihat di sini ada pendapatan sewa dan lainnya meningkat, penjualan lahan komersial dan rumah toko meningkat. Wah, ini paling banyak nih. Penjualan tanah industri pun meningkat, pendapatan pengelolaan kota pun meningkat, semua rata-rata meningkat kalau kita lihat di sini. Nah, ini kalau dia pendapatannya meningkat, seharusnya bahan pokoknya pun meningkat. Tapi meningkat paling besar yang di penjualan tanah industri ya, bahan pokoknya. Ini beban usaha kita di sini. Pemasaran menurun, oke, cukup bagus. Gaji dan tunjangan kesejahteraan karyawan, dia malah menurun ya. Dari 13 miliaran hanya tersisa 12 miliaran. Dan makanya untuk gaji yang biasa yang bawang benda administrasi, dia bakal menurun 44 miliaran menjadi 39 miliaran. Kami gimana ya? Kalau seharusnya perusahaan kalau dia pendapatan meningkat, apa yang meningkat, seharusnya mereka tidak terlalu melakukan efisiensi. Tapi ini kayaknya dia agak sedikit berkurang ya untuk bebannya. Beban keuangan kita ada di sini paling banyak itu bunga dan pendanaan signifikan. Nah, ini udah agak susah ya kalau kita lihat di sini. Tapi kita nggak tahu ini bunga dari pendanaan signifikan ini kenapa bisa begitu tinggi. Nah, ada apa? Biasa kalau bunga bank itu kan kita bisa tahu itu bunganya berapa persen. Tapi yang dari pendanaan kita nggak tahu ini sebenarnya pendanaan dari siapa, bunganya berapa, dan lain-lain gitu. Kalau kita sudah bisa tahu datanya, itu kita bisa lihat apakah perusahaan ini benar-benar dia mementingkan kepentingan ekspansi atau gimana untuk kepentingan perusahaan sendiri, atau mereka cuma hanya ingin mengambil uangnya atau gimana ya. Jadi gak ada yang tahu, itu semua tergantung internal masing-masing. Nah, baiklah itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.